Raja Daud. Sesuai dengan arti namanya, yaitu yang dikasihi, Daud sangat dikasihi Allah sepanjang hidupnya. Alasan Daud dapat terus-menerus menerima kasih Allah adalah karena Daud meratapi dan bertobat dari dosa-dosanya dengan penuh penyesalan. Sehingga Allah mengampuninya dan membuka saluran berkat untuk kedatangan Kristus melalui Salomo yang lahir di kemudian hari. Raja Salomo. Kerajaan Israel menguasai wilayah terluas, menikmati kemakmuran terbesar, damai terbesar, dan berbagai bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Salomo membangun bait suci Allah, dan Allah menemui Salomo 2 kali di Gibeon. Dan juga Allah memberikan kepada Salomo bukan hanya hikmat yang seperti yang diminta Salomo, tetapi kekayaan yang luar biasa. Namun, di masa tuanya, Salomo menerima hukuman atas pelanggarannya. Hingga akhirnya, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yakni Israel Utara dan Yehuda Selatan. Akan tetapi, Allah tidak mengoyakkan seluruhnya. Satu suku tetap diberikan kepada anaknya Salomo, yakni Rehabeam. Raja Rehabeam. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2 terjadi pada zaman Raja Rehabeam. Walaupun perpecahan kerajaan adalah penghakiman dari Allah akibat pelanggaran Salomo, namun penyebab sebenarnya terjadi perpecahan karena dipicu oleh penindasan pemerintahan Rehabeam. Raja Rehabeam mengabaikan nasihat dari para tua-tua pada zaman Salomo yang memiliki hikmat dan pengalaman. Serta Raja Rehabeam mengabaikan rakyatnya sendiri. Raja Abia. Awalnya, Abia bersandar kepada Allah. Ia memenangkan peperangan melawan Israel Utara. Namun, setelah ia mengalami kemenangan, Abia melakukan apa yang jahat seperti ayahnya, dan tidak seperti Daud. Justru, semakin kuat dan kokoh, serta mengalami kemenangan dalam peperangan, Raja Abia hidup di dalam dosa dan kejahatan. Raja Abia hanya mengejar kesenangan duniawi, dan Allah tidak membiarkan masa pemerintahan Abia berlangsung lama, hanya 3 tahun. Abia mati akibat dosanya dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Raja Asa. Raja Asa melaksanakan reformasi agama. Selama 10 tahun masa awal pemerintahannya, negeri itu menjadi aman. Di awal pemerintahan Raja Asa, ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah asing, bukit pengorbanan, memecahkan tugu berhala, dan menghancurkan tiang berhala. Raja Asa juga merobohkan patung yang kecil itu dan menumbuhkannya sampai halus, lalu membakarnya di lembah Kidron. Tetapi, pada waktu kerajaan Israel Utara bangkit melawan Yehuda Selatan, Raja Asa pergi ke kerajaan Aram dan bersandar pada kekuatan asing yang menyebabkan Raja Asa tidak lagi bersandar kepada Allah. Lalu, pada tahun ke-30 pemerintahannya, Raja Asa terjangkit penyakit pada kakinya hingga sekarat. Tetapi Raja Asa tidak mencari Allah untuk menyembuhkannya. Malahan, ia mencari tabib-tabib. Hingga akhirnya, Raja Asa sakit selama 2 tahun. Dan pada tahun yang ketiga, ia meninggal. Raja Yosafat. Raja Yosafat melaksanakan reformasi agama. Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, serta
ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Yosafat memerintah tanah itu dengan adil dan menghancurkan patung berhala. Raja Yosafat berjalan dalam jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, yang hidup menurut firman Allah dengan tabah hati. Kesalahan Yosafat adalah menikahkan putranya Yoram dengan putri Raja Ahab dan Isabel, raja dari negeri Israel Utara. Pernikahan ini menjadi sumber dosa dan kejahatan yang besar di dalam kerajaan Yehuda Selatan. Pernikahan putra Yosafat dan Atalia meninggalkan benih dosa di kemudian hari. Raja Yoram. Meskipun kakek dan ayahnya adalah raja yang baik, tetapi Yoram tidak mewarisi iman mereka. Dan Yoram menjadi raja yang jahat. Karena Yoram menikah dengan putri Ahab dan Isabel, yaitu Atalia, Yoram hidup menurut kelakuan Raja Ahab dan keluarganya. Raja Yoram mati karena penyakit yang dahsyat di ususnya. Ia mati dengan penderitaan yang sangat berat sesuai dengan nubuatan Nabi Elia. Dosa-dosa yang sangat mengerikan melayakannya untuk menerima kehancuran total. Akan tetapi, Allah tidak menghancurkan kerajaan Yehuda Selatan karena Allah telah mengadakan perjanjian dengan Daud untuk memberikan pelita baginya dan keturunannya untuk selama-lamanya. Raja Uzia. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Nabi Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan Allah membuat semua usahanya berhasil. Ketika Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ia memasuki bait suci Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia bukan hanya melaksanakan hak raja, tetapi hak imam sekaligus. Imam Azaria berusaha mencegah perbuatan dosa Uzia. Akan tetapi, Uzia marah kepada para imam. Sehingga timbullah penyakit kusta pada dahinya. Karena Allah menimpakan tulah kusta kepadanya, sehingga ia diusir dari bait Allah, ia menderita kusta selama 12 tahun sampai hari ajalnya dan tinggal di dalam rumah pengasingan. Raja Yotam. Yotam sang ahli pertahanan. Yotam menjadi raja yang kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, Yotam diingatkan oleh kesalahan ayahnya, Uzia. Dia tidak memasuki bait Allah. Lalu, Yotam memperkuat pertahanan dalam negeri dan membangun fasilitas-fasilitas pertahanan. Ia mendirikan pintu gerbang yang tinggi di rumah Tuhan, memperluas istana Ofel, membangun kota di pegunungan Yehuda, dan membangun benteng-benteng serta menara yang kokoh di hutan-hutan. Raja Yotam menjadi kaya dan kuat karena mengikut jalan yang benar di hadapan Allah. Dengan iman yang tak berubah dari awal sampai masa akhir pemerintahannya, Raja Yotam mengakhiri masa pemerintahannya dengan damai. Raja Ahaz. Ahaz meneladani perbuatan keji bangsa kafir. Kehidupan Ahaz adalah jahat. Ia makan dosa, minum dosa, dan bernafas dengan dosa. Raja Ahaz membuat patung tuangan untuk para Baal. Bahkan, Raja Ahaz membakar anaknya sendiri sebagai korban api dan membakar korban-korban sebagai persembahan. Dia sangat agresif dengan dosa-dosanya. Raja Ahaz mati dan dikuburkan di dalam kota Yerusalem. Tetapi, ia tidak dibawa ke perkuburan para raja. Karena itu, hal ini adalah sangat memalukan untuk keturunannya. Raja Hizkia. Hizkia sang reformator. Ia melaksanakan reformasi agama.
Dan selama 16 hari, Hizkia membersihkan bait suci secara keseluruhan. Di mana pintu bait suci yang telah ditutup dibuka kembali oleh Hizkia. Dan Raja Hizkia juga menyalakan pelita-pelita di bait suci yang telah dipadamkan, serta membakar kembali korban ukupan kudus, dan menguduskan orang Lewi, dan mengeluarkan semua barang najis dari bait suci. Umur Hizkia diperpanjang 15 tahun saat dia diambang kematian. Allah menyembuhkan Hizkia dari penyakitnya dengan menaruh kue ara pada barahnya. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Akan tetapi, Hizkia tidak mewariskan iman kepada anaknya Manasye. Raja Manasye. Manasye adalah raja yang paling jahat di antara seluruh raja. Dosa dan pelanggaran terbesar Manasye adalah membangun mezbah bagi berhala-berhala di rumah Tuhan. Hal ini adalah tindakan yang menentang Allah. Manasye juga menumpahkan darah orang saleh dari ujung ke ujung Yerusalem. Hingga akhirnya, pasukan Asyur menyerang Yehuda Selatan dan mereka membelenggu Manasye dengan rantai tembaga. Manasye dibelenggu dengan erat seperti binatang buas dan dibawa ke Asyur. Pada akhirnya, Manasye menyadari dosa-dosa masa lalunya dan ia bertobat. Raja Amon. Raja Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, di mana ia beribadah kepada berhala-berhala yang disembah ayahnya dan sujud menyembah mereka. Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Allah. Meskipun Amon melihat ayahnya diseret dan dibelenggu, ia menyaksikan pertobatan ayahnya, tetapi hidupnya tidak mengikuti cara hidup Manasye. Raja Amon mati mengenaskan karena persepakatan para pelayan-pelayannya di istananya sendiri. Raja Yosia. Yosia adalah sang reformator agama yang sejati. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Serta ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Raja Yosia melaksanakan reformasi agama di Yehuda Selatan. Lalu Yosia melakukan pembersihan Yehuda dan Yerusalem dengan menyingkirkan berhala dan membakarnya, serta menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel. Kemudian, ia menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, sehingga seluruh penduduk Yerusalem tidak menyimpang mengikut Allah. Sebelum dia, tidak ada raja yang seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada lagi raja yang seperti dia. Raja Yoyakim. Masa pemerintahannya sangat pendek. Namun, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti ayahnya. Raja Yoyakim adalah raja yang diangkut ke dalam pembuangan Babel. Setelah 37 tahun dibawa ke Babel sebagai tawanan, ia dilepaskan dan kedudukannya dipulihkan. Setelah kedudukannya dipulihkan, Yoyakim menyadari akan Allah, dan ia membuat rakyat Yehuda Selatan bisa berharap bahwa ketika mereka pun sadar dan bertobat dan menanti dengan panjang sabar sampai akhir, pasti akan dipulihkan. Zerubabel. Zerubabel adalah seorang bupati Yehuda di negeri Babel. Zerubabel lahir di masa pembuangan dan bertumbuh di Babel. Setelah 70 tahun masa pembuangan, sesuai dengan janji Allah akan memulangkan kembali umat
Israel ke tanah perjanjian. Allah menggerakkan hati Raja Koreh, yakni Raja Persia, untuk membuat umat Israel dapat kembali pulang ke kampung halaman. Raja Zerubabel memimpin pembangunan kembali Bait Suci setelah umat Israel pulang dari Babel sesuai dengan nubuatan Nabi Hagai. Allah menyebut Zerubabel adalah cincin materainya, hamba Allah dan orang yang dipilihnya. Yusuf dan Maria. Papa, Mama, Oma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman semua, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ia datang sebagai bayi mungil. Dan pada waktunya, ia akan datang sebagai raja yang kekal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang
Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Heaven is Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Sukacita Natal melingkupi kita semua, amin. Tuhan Maha Besar, haleluya. Tuhan Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang pencipta dunia, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Mari angkat tangan kita. Haleluya.
Kuduslah Tuhan segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu, surga bumi kan berseri. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, haleluya. Surga bumi akan berseru bahwa Yesus adalah Tuhan.